Yang terhormat narasumber Al-Ustadz Hasib Amrullah MUD. Yang terhormat dosen tim Islamisasi Ilmu Pengetahuan Universitas Darussalam Gontor. Dan segenap hadirin yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan diskusi pekanan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Universitas Darussalam Gontor, Jumat malam 25 Rajab 1438 Hijriah yang bertepatan dengan 21 April 2017 dimulai. Mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Sanusi, mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, yang akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai dengan ayat 39. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Diberitahukan kepada segenap mahasiswa agar menonaktifkan handphonenya selama acara berlangsung. Acara selanjutnya kami serahkan kepada saudara moderator. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani thalabah al-aizza, azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan di salah satu majelis dan majelis zikr sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah farta'u wa qalu wa ma riyadul jannah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaquz zikri wa qala at-tiyyibi idza marartum bi jama'atin yadhkuruna Allah ta'ala fadhkuruhu antum muwafiqatan lahum fa innahum fi riyadil jannah. Maka untuk memotivasi kita, yakinlah bahwa kita sekarang berada dalam salah satu majelis dari majelis zikir yang berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu, karena pada saat ini, detik ini, jam ini juga masih ada di luar sana orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita bisa berada di majelis zikir yang termasuk firyadotin min riyadatil jannah. Kemudian pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan berdiskusi bersama. Telah hadir di samping kiri saya Ustadz Hasib Amrullah MUD yang nanti akan berbagi ilmunya kepada kita terkait dengan tema pada malam hari ini tentang Islamisasi ilmu pengetahuan yang menjadi core dari Unida Gontor sejak awal didirikan bahkan sampai nanti berkembang pesat insya Allah. Berbicara sedikit tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, ide ini sebetulnya sudah pernah dilontarkan oleh salah seorang pemikir Islam, yaitu Profesor Said Naqid Al-Abtas, yang kemudian dipopulerkan oleh Ismail Roji Al-Faruqi. Namun kalau melihat sejarahnya, sebetulnya sejak sejarah Islam awal Islam itu datang, terutama kalau kita telisik surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 berbicara tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu Allah sebagai sumber ilmu. Dan hal ini juga pernah diingatkan oleh Rasul, inna hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka sekarang nanti akan kita sharing
bagaimana ilmu kita, apakah sudah sesuai dengan basis epistemologi Islam atau tidak. Itulah nanti yang akan disampaikan oleh beliau, tidak lama panjang lebar kami jelaskan. Kami serahkan sepenuhnya kepada beliau, Ustaz Asy Amrullah. Waktu dan tempat kami silakan. Slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahimul wadud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kutiba lida'watil khulud wa dumina lisyari'atil baqa' was samud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini saya mendapatkan amanat untuk menutup diskusi pekanan Pusat Islamisasi Ilmu. Kayaknya diskusi yang sudah dilakukan setiap malam Sabtu atau Jumat malam sudah banyak menajamkan cara berpikir antum semuanya. Sehingga kemudian malam ini saya agak khawatir kalau yang saya sampaikan kayaknya sudah basi, sudah tahu disampaikan lagi. Semoga saja tidak bosan untuk mendengarkan sesuatu yang barangkali berulang-ulang dibicarakan di UNIDA, sebab pembicaraan itu berbeda-beda karena yang berbicara. Tinggal kalian menyatukan saja pemahaman setiap orang yang berbicara tentang ide-ide itu, baru nanti ketika terjadi ketidaksepakatan di dalam pembicaraan itu lahirlah apa yang disebut diskusi. Jadi diskusi itu fungsinya adalah untuk mensepakati sesuatu yang kita belum sepakat. Ya, ini sudah slide yang pertama ya. Ya, Islamization ya. Saya tidak membuat slide-nya sendiri karena itu saya nggak tahu isi slide-nya apa. Ya, oke, langsung masuk ke slide selanjutnya. Jadi statement ini menunjukkan bahwa banyak orang salah paham tentang Islamisasi. Bahwa Islamisasi ini kayaknya mau mengislamkan apa saja. Dalam bahasa itu like everything should be Islamis ya. Seakan-akan segala sesuatu mau diislamkan, kursi diislamkan, pesawat diislamkan, kereta api diislamkan, kayaknya Islamisasi itu mau mengislamkan semuanya. Padahal Islamisasi yang kita maksud adalah Islamisasi sains, not Islamisasi teknologi. Pesawat, kursi, sepeda motor, komputer itu adalah teknologi. Teknologi memproduksi benda-benda untuk mempermudah dan memperlancar jalannya manusia, menjalani kehidupannya. Dan Islamisasi tidak terjadi kepada Islamisasi of teknologi. Sebab teknologi benda yang tidak mempunyai kehendak dan irodah. Islamisasi terjadi kepada sains, terutama sains modern. Kenapa terjadi kepada sains? Sebab sains adalah kumpulan ide-ide abstrak yang melahirkan sebuah pengetahuan, dan pengetahuan itu mendasari lahirnya teknologi. Jadi yang diislamkan adalah sains terus. Kalau ditanya setelahnya, why ya? Kalau ditanya kenapa Islamisasi? Ya, ini jelas pertanyaannya, kita ini membutuhkan Islamisasi ilmu-ilmu kontemporer. Kenapa? Pertanyaan yang harus dijawab oleh kita sebagai
orang yang berada di sebuah universitas yang mengusung ide Islamisasi. Makanya setiap penghuni daripada universitas ini harus memahami bahwa kita berbeda dari universitas yang lain sebab ada yang kita perjuangkan ke depannya untuk melakukan Islamisasi terhadap pengetahuan kontemporer. Jawaban ini bisa panjang, bisa kita perpanjang sepanjang yang kita mampu. Kenapa kita harus mengislamkan pengetahuan kontemporer? Bermula dari cerita kita menjadi seorang Muslim, because we are Muslim. Ya, sebab kita ini Muslim. Itulah kenapa harus ada Islamisasi, sebab kita Muslim. Apa makna menjadi seorang Muslim? Ini yang harus disadari. Apa bedanya menjadi seorang Muslim dan menjadi seorang Kristen umpamanya? Apa bedanya menjadi Muslim dan menjadi Hindu, menjadi Buddha, menjadi sekular atau menjadi ateis? Apa yang membedakan Anda seorang Muslim dengan seorang ateis? Apakah beda kita dengan orang ateis hanya karena kita meyakini Tuhan sementara ateis tidak meyakini Tuhan, itu cukup membedakan bahwa kita Muslim, dan orang ateis yang tidak meyakini Tuhan itu tidak Muslim atau bukan Muslim? Apakah bedanya hanya karena kita meyakini Tuhan dan mereka tidak meyakini Tuhan? Kalau kemudian cara hidup kita dan cara hidup orang ateis itu sama, masihkah kita beda? Itu pertanyaannya. Mungkin enggak menjadi Muslim tapi menjalani cara hidup seperti orang ateis? Sangat mungkin. Banyak Muslim KTP ya, Muslimnya dalam KTP tulisannya Muslim, tetapi dia menjalani kehidupannya seperti orang ateis menjalani kehidupan yang tidak mengenal Tuhan. Muslim yang menjadi seorang pekerja umpamanya, bekerja atau menjadi pelajar. Anggap aja lah Anda, apa bedanya menjadi mahasiswa Universitas Darussalam dengan menjadi mahasiswa Umar Ponorogo? Sederhananya, Universitas Merdeka. Apa yang membedakan kalian? Kalau kemudian tujuan belajarnya adalah agar setelah belajar dari universitas ini Anda mendapatkan pekerjaan. Di UNMER juga begitu kayaknya. Ya, masuk UNMER setelah selesai berharap ijazahnya bisa untuk membeli pekerjaan. Sekolah di Unida, tamat dari Unida, ijazahnya nanti untuk bisa dapat pekerjaan. Sehingga yang digemari adalah fakultas-fakultas yang menjanjikan pekerjaan. Yang tidak menjanjikan pekerjaan seperti Usuluddin, enggak ada yang minat. Iya kan? Terus apa bedanya Anda dengan mereka yang sekolah di UNMER untuk pekerjaan dan Anda sekolah di Unida yang katanya Islam? Itu. Meskipun yang membedakan kan ruangannya, kita di ruangan yang megah itu kan, mereka di ruangan yang enggak megah mungkin. Nah, kalau hanya itu yang membedakan, maka kita tidak mempunyai beda dengan mereka. Maka pertanyaan pertama sekali, washhad bi anna muslim. Persaksikan, tunjukkan bahwa kalian muslim. Bagaimana menunjukkan diri kita sebagai seorang muslim? Pertama harus paham kemana sebenarnya hidup seorang muslim harus diarahkan. Menjadi seorang muslim, manusia, menjadi manusia yang dilabeli kata muslim di belakang manusia itu adalah menjadi manusia yang mengerti kemana tujuan akhir dari hidupnya ini harus diarahkan. Banyak jalan ini menuju akhir dari sebuah kehidupan. Kalau Anda belajar filsafat barat, Anda akan tahu banyak sekali model-model sebenarnya tujuan atau saadah atau kebahagiaan happiness itu di mana. Ada yang mengatakan kebahagiaan itu adalah materi, perut. Kebahagiaan itu libido, seks. Kebahagiaan itu adalah hedonis, ya kan?
Kebahagiaan itu adalah melepaskan segala kesenangan, bebas dari ketakutan dan lain sebagainya. Nah, menjadi muslim kemana arahnya? Dari mana kita mencari tahu kemana tujuan akhir daripada kehidupan seorang muslim itu, dari situ kemudian kita bisa menjalani seperti apa seharusnya kita melihat sesuatu. Kalau kita muslim berarti kita percaya bahwa ada target jalan hidup yang berbeda ketika kita tidak menjadi muslim. Dalam pandangan seorang muslim, menjadi manusia itu tidak bebas. Dalam pandangan orang sekular atau orang di luar muslim, menjadi manusia itu mempunyai kebebasan. Makanya ada hak asasi manusia. Ya kan? HAM. Dalam Islam, hak asasi manusia itu bergantung daripada hak asasi Allah. Ya. Jadi pertama sekali menjadi muslim itu tidak merdeka, tidak bebas, sebab tujuan daripada hidup manusia itu liyak budu. Dalam konsep liyak budullah, berarti ada ikatan tanggung jawab agar kita menyembah kepada Allah. Nah, muslim sendiri dari kata aslama, Islam, kepasrahan atau ketundukan. Tunduk dan pasrah itu berbeda secara diametrikal dengan bebas. Anda tunduk tapi bebas, mungkinkah? Kalau Anda tunduk, pasrah, itu enggak bebas, ya harus mengikuti sesuatu yang sudah dicanangkan atau ditentukan oleh orang yang memaksa Anda harus tunduk dan pasrah itu. Oleh sesuatu yang memaksa kita untuk tunduk dan pasrah. Nah, kenapa kita tidak punya kebebasan? Ya, sebab kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Sehingga Anda tidak berhak untuk melakukan sesuatu dengan bebas. Semua yang kita miliki, eksistensi yang ada ini adalah pinjaman. Jadi kamu punya tangan, mata, dan sebagainya itu adalah pinjaman. Di dalam bahasa kita, pinjaman itu dain ya. Pinjaman pertama sekali yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita itu adalah kalimat alastu birabbikum. Kemudian jawaban kita bala syahidna. Itu adalah utang pertama kita kepada Allah atau janji al-wa'du dainun. Janji itu adalah utang, bahwa kita ini berada punya hutang. Makanya cara menjalani hidup kita ini adalah disebut dengan din atau agama, atau din itu bisa berarti dain. Agama itu bisa berarti utang tadi, karena kita din itu adalah cara bagaimana kita membayar utang. Jadi Anda tidak menjadi muslim yang benar, kepasrahan kita tidak benar kepada Allah, kalau tidak ada rasa yang mengikuti kepasrahan itu. Rasa yang mengikuti kepasrahan itu yang paling hebat, yang paling besar, yang mendorong kita untuk bisa pasrah dan tunduk itu adalah rasa berhutang. Jadi kalau muslim tidak punya rasa berhutang, dia pasti tidak bisa menikmati atau tidak bisa merasakan bahwa hidup ini adalah masalah kepasrahan, masalah pasrah. Jadi yang harus kita bawa dalam hidup sebagai seorang muslim adalah perasaan berhutang. Kita punya hutang. Hutang apa? Hutang eksistensi, hutang janji kepada Allah, bahwa kalau kita dikasih eksistensi, kita nanti akan menyembah Allah, liyak budun tadi. Maka kemudian diciptakanlah apa yang disebut dengan cara membayar hutang, yaitu atau jalan membayar hutang itu disebut din dalam proses kita. Artinya seluruh kehidupan kita ini harus mengarah untuk bagaimana cara kita membayar hutang itu. Karena perasaan berhutang itulah yang menjadikan kita ini bisa tunduk. Kalau orang punya hutang, itu kepada yang ngutangi kira-kira bisa macam-macam enggak? Bisa yahanu enggak di depan orang yang kita hutangi sesuatu? Pasti kita itu pasti malu berhadapan dengan dia. Tidak mempunyai kemampuan untuk tidak bebas.
Kita berekspresi di depan orang yang menghutangi seluruh keberadaan kita, umpamanya ya baju, pakaian, celana dalam bahkan ya, sepatu semuanya diutangi sama orang yang ada di depan kita. Bahkan kesehatan kita, hidung kita apa yang bisa kita lakukan di depan itu? Pasti kita akan tanduk, dikatakan apapun oleh orang ini, dikatakan tiko sekalipun ya mungkin ya, kita nggak bisa melawan. Jadi orang yang berhutang itu tidak mempunyai kebebasan. Makanya Indonesia ini nggak bebas, sebab hutangnya terlalu banyak. Ya kan, nggak berani di depan orang yang ngutangi kita, Amerika, Cina, ya kan? Presiden kita ini takluk. Ini ada isu yang kemarin reklamasi yang katanya karena gubernurnya ganti, sekarang ini reklamasi mau dihilangkan. Reklamasi tetap aja 9 naga ini nanti akan mengatakan bahwa reklamasi diambil alih oleh pemerintahan pusat. Kira-kira Presto, Master Presto kita ya, Presto yang mereka sebut, itu berani menolak enggak? Punya utang macam-macam. Punya utang itu ya diem aja, enggak usah berkomentar di depan yang menghutangi. Itu hanya hutang sesuatu yang tidak seluruhnya ya. Apalagi kalau kita hutang sesuatu atau semua eksistensi dan keberadaan kita adalah hutang, kira-kira kita beradab enggak kalau kita ini kemelelet gitu, namanya bahasa Ponorogonya. Atau yahanu di depan orang yang ngutangi, di depan sesuatu yang ngutangi kita, kemudian petara petidi enggak mengakui bahwa kita utang, kira-kira beradab enggak? Berakhlak enggak? Ya itu masalahnya. Masalahnya kita enggak merasa bahwa ini kita punya utang itu, karena itulah kemudian kita disebut dengan insan. Kenapa kita disebut dengan insan? Karena kita yansa. Yansa apa? Yansa kalau kita punya utang. Ya kan? Nasya, bi anna lakum dainun, wa dain al-awal dainukum al-awal ahdukum. Ya. Janji kalian, wa'dukum, al-wa'du dainun. Karena itu kemudian kita tidak punya jalan lain. Sebagai muslim artinya menjalani segala sesuatu sesuai dengan apa yang diatur, diperintahkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah yang mengasih kita eksistensi dan wujud keberadaan kita, otak kita, kepandaian kita, lisan kita, seluruh yang kita miliki itu pinjaman nanti akan diambil sewaktu-waktu. Dan kita mempertanggungjawabkan atas pinjaman yang saat ini tetap kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada jalan kecuali kita mengikuti atau menjalani kehidupan ini dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak bebas mencari jalan sendiri. Jalan itu bernama Islam. Jalan itu bernama Islam. Karena itu menjadi seorang muslim wajib menjalani hidup, memandang hidup, bekerja sesuai dengan bagaimana Islam mengarahkan untuk itu. Nah, permasalahannya lah dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu harus menjalani kehidupan ini? Ya jelas dari syariat yang sudah ditentukan Allah. Kalau kita tanya lagi syariat itu kita tahu dari mana? Syariat itu sumbernya berarti adalah pengetahuan akan jalan itu tidak ada lain kecuali adalah Al-Quran. Ya. Selanjutnya. Ya. Pertanyaan kembali ke awal tadi, kenapa kita butuh Islamisasi? Sebab jalannya orang Islam itu ternyata sekarang ini dikaburkan oleh banyak jalan-jalan yang lain. Dulu ketika Islam diturunkan pertama sekali, kita tidak membutuhkan Islamisasi. Sebab pengetahuan yang dibangun oleh orang Islam sejak awal kembali rujukannya kepada apa yang dikatakan atau yang difirmankan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah secara langsung. Sehingga tidak memerlukan lagi Islamisasi atas pengetahuan saat itu. Tidak ada istilah Islamisasi, karena ilmu sudah Islam sejak awalnya. Ya. Permasalahannya kemudian adalah karena ada problem of knowledge. Because we need Islamisasi, because
problem of knowledge. Apa sih problem daripada pengetahuan itu? Masuknya sesuatu ke dalam konsep-konsep Islam yang itu mengkaburkan cara kita menjalani hidup sesuai dengan bagaimana seharusnya dijalani menurut Islam. Kok bisa terjadi seperti itu? Pertemuan antara bangsa atau penyebaran Islam akhirnya bertemu dengan budaya dan peradaban asing, terjadilah pertemuan konsep-konsep luar yang kemudian karena kurangnya pengetahuan, kita terjemahkan konsep-konsep itu di dalam pikiran muslim kita, pikiran orang-orang muslim, akhirnya konsep yang tidak islami itu masuk di dalam konsep-konsep kita. Terutama adalah ilmu-ilmu kontemporer. Terjadilah apa? Terjadilah kekaburan di dalam cara kita menjalani kehidupan kita. Problem daripada masuknya konsep-konsep asing itu melahirkan apa? Melahirkan orang-orang yang akhirnya pengetahuan tentang Islamnya campur aduk, atau konsep-konsep Islamnya tercampuri dengan konsep-konsep asing. Akhirnya campur baur, nggak karu-karuan. Nah, pengetahuan yang awalnya dibangun dari sumber pertama kita bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang muslim tadi sudah clear dan jelas itu, kemasukan konsep-konsep baru atau ide-ide baru, sumber-sumber pengetahuan baru, yang karena jiwa inferior kita, jiwa inferior ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama ya mungkin ya, akhirnya melahirkan penyelesaian masalah yang tidak islami. Itu membuat konsep-konsep menjadi buram. Nah, lack of knowledge atau dalam bahasa Naqib Alatas atau Profesor Naqib Alatas disebut sebagai lack of knowledge atau kurangnya pengetahuan itulah yang akhirnya melahirkan misleader atau seorang pemimpin yang salah. Pemimpin yang salah ini kemudian menyebarkan konsep-konsep yang salah. Konsep-konsep yang salah itu kemudian kita anggap sebagai ilmu pengetahuan, padahal itu bukan ilmu pengetahuan, itu adalah conjunction, ya don atau wahmun atau syakun. Akhirnya kita fisyakin yal'abun, dalam bahasa Al-Quran itu kita bermain-main dalam keraguan-keraguan terus. Masuknya sumber-sumber pengetahuan barat atau cara kita berpikir awalnya Qur'ani, awalnya God-minded, kemudian menjadi human-minded. Awalnya kita menempatkan Allah di atas segala-galanya, akhirnya kemudian menempatkan reason sebanding atau setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, permasalahannya adalah problem of education. Pendidikan kita itu bermasalah. Pendidikan kita bermasalah. Kenapa pendidikan kita bermasalah? Karena dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang salah. Pemimpin-pemimpin yang lack of knowledge tadi, yang kurang pengetahuannya. Kekurangan pengetahuan itu membuat dia loss of adab. Dalam bahasa Naqib Alatas lagi-lagi, loss of adab itu berarti hilangnya adab. Adab itu apa? Adab itu kemampuan untuk menempatkan sesuatu di tempatnya. Ability to put something in proper place. Jadi kemampuan menempatkan segala sesuatu di tempatnya itulah yang disebut dengan adab. Nah, ulama-ulama loss of adab. Kenapa? Karena dia salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam bahasa Kiai Hasan, barusan kita baca tadi, bahwa orang salah menempatkan tolabul ilmi. Ya kan? Di Gontor kita pertama sekali masuk diajari untuk nahnu tolabul ilmi, bukan tolabul fusul, ya. Bukan tolabul izah, atau bukan tolabul kasab, tolabul amal, tapi tolabul ilmi. Untuk apa? Tolabul ilmi, ya liya'bud, supaya kita bisa menempatkan Allah di tempatnya, sehingga kemudian tujuan akhir kehidupan kita ini benar mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, problem of knowledge. Jadi ini
tujuan daripada pengetahuan atau ilmun itu menjadi salah. Contohnya salah seperti apa? Apa sih tujuan daripada pengetahuan? Ilmun. Subjek atau objek pengetahuan itu adalah alam, ya kan? Kemudian alam itu fungsinya apa? The existence of nature is sent to bring us to God. Jadi eksistensi daripada alam itu adalah ayat kauniyah ya, kalau dalam bahasa kita. Alam ini adalah objek pengetahuan. Nah, ilmun berkaitan dengan alam. Alam ini berarti adalah sumber ilmu, salah satu sumber ilmu. Salah satu objek di mana kita mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu, alam ini dalam bahasa Islam adalah ayat atau science to direct to the last we objects, ya. Kemana kita terakhir menuju, to last our direction, ya. Kemana akhirnya? Kepada alimus samawati wal ard. Jadi alam, kemudian alamah. Alam ini adalah tanda yang menunjukkan kepada alamat. Alamatnya mana? Bukan alamat palsu, alamat yang tepat. The existence of nature, eksistensi dari alam ini sebenarnya adalah tanda untuk membawa kita kepada alimus samawati was syahada, alimul samawati wal ard, alimul ghaibi was syahada. Ilmu, alam, alamah, al-alim. Jadi alam ini harus dijadikan sebagai tanda atau ayat yang membawa kita kepada, itu seharusnya tujuan pada ilmu. Tetapi masalahnya, kepalanya orang sekular yang masuk ide-ide contemporary knowledge tadi, di dalam pikiran orang-orang Islam yang kagum terhadap peradaban barat, itu mengakibatkan knowledge, purpose of knowledge ini kemudian miss. Kenapa? Sayyid Naqib Alatas mengungkapkan seperti kita sedang naik kendaraan pada waktu malam hari, kondisi hujan. Kita mau menuju ke arah Jakarta, lewat Wonogiri. Kita pernah tahu bahwa ke Jakarta itu jalannya lewat Wonogiri, tapi kita belum pernah mengalami perjalanan lewat Wonogiri. Saya tahu bahwa ke Jakarta itu Wonogiri, tapi saya belum pernah lewat Wonogiri. Apa yang Anda andalkan untuk sampai ke Jakarta? Naik mobil sendiri, Anda nyetir, hujan malam hari, di Gunung Wonogiri. Yang Anda andalkan adalah membaca tanda-tanda, ya kan? Rambu-rambu, sign. Kalau jalannya cuma satu, Anda tidak masalah, pasti tidak sesat. Tetapi kalau jalannya banyak, Anda juga tidak akan sesat kalau Anda bisa melihat, namanya jalannya saat itu ngepang 10, enggak ada ya. Ngepang 5 mungkin ya. Ngepang 5 atau ngepang 3 atau ngepang 4, simpang 5 ya. Simpang 5 itu ada, simpang 4 ada, perempatan, pertigaan, simpang 2, simpang 10 ya. Mungkin aja lah kita buat simpang 10 dalam dunia ini. Kalau simpang 10 kira-kira tanda yang menunjukkan arah itu 10 atau 2? 10. Pasti menunjukkan arah kemana, our direction. Tidak masalah kalau ada tanda. Tetapi kemudian tanda itu juga bisa bermasalah kalau tidak jelas. Kalau umpamanya pelangnya, tanda yang menunjukkan itu warnanya putih, backgroundnya putih, kemudian tulisannya hitam, itu pasti akan terbaca dengan jelas. Kita nggak usah nengok gini, lewat kaca walaupun hujan malam hari, asal lampu sorot kita nyenteri tanda itu, ya kan? Kita pasti akan membaca arah ke Solo. Yang kita cari arah ke Solo. Kita akan ditunjukkan kepada ke Solo. Nah, tanda itu fungsinya apa? Rambu itu fungsinya apa? Coba. Ayat itu, rambu atau sign, ayat, itu ayat ya. Yang menunjukkan kita sejalan kemana kita harusnya berakhir, harusnya menuju. Eksistensi daripada tanda itu adalah sebagai alat yang kita gunakan untuk menunjukkan kita sampai ke Solo. Supaya kita nanti bisa meneruskan membaca tanda yang lainnya. Kalau ayat itu jelas kita baca dalam bentuk yang sederhana. Tetapi masalahnya,
Kalau tanda yang menunjukkan pang 10 tadi itu dihiasi dengan hiasan yang berbagai macam warna-warni, dikasih emas, kemudian tulisannya dibatik, diukir-ukir, ya, dalam kondisi gelap, kemudian kontras dan warnanya itu tidak kontras, disambungkan, diukir, dibatik. Kira-kira kita bisa melihat tanda itu enggak? Dalam keadaan malam hujan loh ini. Kita tidak bisa melihat tanda itu. Apa yang harus kita lakukan? Berhenti, kemudian kita turun dan kehujanan, kemudian membaca tanda itu, atau kita berhenti di situ, nunggu sampai pagi sehingga tanda itu bisa dibaca? Itu pertanyaannya. Banyak orang terjebak ternyata ketika membaca tanda yang sudah banyak dihiasi itu. Terjebak untuk apa? Terjebak untuk membaca tandanya saja, menikmati, ukiranya bagus ya. Ini kaligrafinya ini hot model mana ini, Turki kayaknya. Ukirannya Jepara. Ini kayunya dibuat dari bahan ini. Kita sibuk hanya melihat dan mengamati dan membaca, mengeksplorasi bentuk tanda itu, sementara kita lupa bahwa tujuan dari tanda itu adalah menunjukkan direction kepada arah yang kita lakukan. Kita ditipu oleh penghiasan-penghiasan. Dalam bahasa Al-Quran, tanda itu alam ini. Alam ini kan penghiasannya terlalu banyak. Sehingga akhirnya orang yang hanya sibuk membaca tanda, itulah cara berpikir sekular. Dia lupa bahwa eksistensi daripada alam itu adalah tanda atau ayat yang harusnya membawa kita kepada Allah, tapi karena dihiasi oleh hiasan-hiasan itu, rasa ingin tahunya itu curiosity-nya ya. Curiosity-nya itu menjadi naik, dia hanya menikmati untuk menganalisa tulisan, huruf, bentuk, kayu, perbuatan, dan lain sebagainya, hanya itu. Berarti tanda dibaca hanya sekedar tanda. Tetapi eksistensi dari tanda itu tidak dipegang. Berarti apa lagi? Purpose of knowledge, atau tujuan daripada tanda itu salah dibaca. Ini yang disebut dengan science for science, ya. Dia mempelajari alam, hanya alamnya saja karena terpengaruh oleh pesona tanda-tanda itu dihiasi bahwa dunia ini zinah, ya kan? Dunia ini dihiasi dengan penghiasan-penghiasan. Setan itu caranya menggoda manusia dengan cara penghiasan. Dihiasi sesuatu yang buruk menjadi baik, sehingga kemudian kita terjebak kepada keburukan yang berwajah kebaikan itu. Nah, ilmu barat itu sibuk untuk mengeksplorasi tanda tadi, tetapi lupa bahwa tanda itu eksistensi atau purpose-nya adalah menunjukkan kepada arah yang akan kita ambil. Atau perumpamaan lain, umpamanya kursi. Nah, kursi ini, kita di depan kursi. Anda di depan kursi, apa yang Anda ingin tahu tentang kursi? Kita disebut punya pengetahuan tentang kursi apabila kita tahu kursi ini dibeli dari toko mana. Ini kursi dari kayu ini, toko ini, kursi ini dibeli dari toko mana. Kemudian bahan kayunya ini diambil dari hutan mana, ya kan? Umur kayu yang dibuat untuk kursi ini berapa tahun? Kemudian pasak yang digunakan untuk masak itu ada paku ini atomnya, atom mistiknya, ini besi yang diambil dari mana? Kemudian kalau kita pikir ke belakangnya, ini yang membuat siapa? Orang yang membuatnya. Pembuat kursi ini, isi kepalanya apa? Pendidikannya seperti apa? Nanti banyak berkitar tentang kursi itu. Itu berarti kita mendekati kursi secara epistemologis. Dalam bahasa orang barat itu mendekati kursi, pengetahuan Anda belum sampai kepada pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana sesuatu itu, kecuali Anda bisa membongkar semuanya yang berkaitan tentang sesuatu itu. Ini epistemologi model barat, membongkar kursi. Ya. Orang-orang empirisisme ketika melihat kursi, dia melihat apanya yang dia lihat? Form and color, atau shape and color. Yang dia lihat adalah bentuknya dan warnanya. Kursi adalah masalah bentuk dan warna. Jadi kalau Anda beli kursi, yang kamu beli adalah bentuk,
karena bentuknya bagus, karena warnanya sesuai, berarti Anda pakai empirisisme. Ya, yang kamu lihat apanya? Bentuk dan warnanya. Bagaimana Anda melihat sebagai seorang muslim terhadap kursi itu? Apakah kita melihat kursi itu harus dari segala-galanya? Tadi seperti yang saya sebutkan, kayunya dari mana, toko mana, ini umur kayunya berapa, kemudian kenapa orang membuat bentuknya seperti ini. Kalau seperti itu, Anda tidak akan pernah punya kursi. Karena itu lama sekali jawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya kan? Itu problem pengetahuan, itu problem of knowledge. Memang untuk bisa menghasilkan pengetahuan tentang kursi secara matang dan keseluruhan, Anda memang harus melakukan itu. Tetapi sebagai seorang muslim nggak perlu sampai ke sana, terlalu jauh banget. Menjadi seorang muslim ketika melihat kursi adalah, kursi tadi hanya berkaitan dengan acts of human. Bagaimana orang berhadapan dengan kursi itu, perilaku manusia terhadap kursi tadi. Jadi kalau ada kursi yang semacam ini, baiknya dudukinya seperti apa? Nah, restriction of this knowledge atau pembatasan pengetahuan seperti itu, atau no to limit of knowledge, atau pengetahuan kita atas batas pengetahuan, itulah yang disebut oleh Naqib Al-Atas sebagai al-hikmah. Jadi hikmah itu adalah mengetahui batas-batas pengetahuan mana yang seharusnya kita tempatkan pada sesuatu. Jadi kalau melihat kursi, kita dikasih ilham oleh Allah, ya kursi itu selagi bisa untuk diduduki dan tepat, layak ditempatkan di suatu tempat dan ruangan yang cocok dengan situasi dan warna dan segalanya, sehingga kemudian diduduki oleh presiden tepat, ya kursi itu sudah kita ambil pengetahuan tentang kursi itu secara hikmah. Sebab kita tahu batas pengetahuan atas kursi itu dan bagaimana kita harusnya memperlakukan kursi tadi. Jadi kursi hubungannya dengan bagaimana kita mensikapinya. Pengetahuan itu. Nah, tujuan daripada kursi kan, eksistensi untuk kursi itu kan itu tujuannya. Bukan yang lain-lainnya. Kalau nanti untuk pengetahuan lain lagi. Ini banyak akhirnya kemudian problemnya adalah knowledge that lost its true purpose. Ya. Kemudian menjadi broke chaos, ya, chaos in man's life, membuat kekacauan di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena tujuan dari pengetahuan itu misleading. Confusion and error in knowledge of Islam and its worldview. Oke, selanjutnya. Itu yang disebut dengan itu. Problem of knowledge lagi. Salah satu problem di dalam pengetahuan yang akhirnya kita harus ada islamisasi itu, sebab ada knowledge is not value free. Dalam pandangan di luar Islam, menurut kita ilmu itu tidak bebas nilai. Dalam pandangan orang barat, ilmu itu bebas nilai, tidak ada. Ya ilmu untuk ilmu, tidak usah ada tujuan lain-lain. Kalau Anda mau belajar kepada saya tentang ilmu, gak usah belajar tentang etika. Kalau kita ilmu itu untuk amal. Ilmu yang tidak untuk amal bukan ilmu. Hanya konsep di dalam kepala. Jadi tidak bebas nilai. Yang kemudian secular concept of knowledge, tadi yang salah satunya, bagaimana orang yang tidak ada Tuhan melihat sesuatu, berarti dia sibuk hanya dengan membaca tanda-tandanya, tetapi lupa dari eksistensi tanda tadi. Ya, salah satunya adalah God is equal, ya, to human reason. Tuhan itu dengan akal seimbang. Jadi sumber pengetahuan yang datang dari Allah itu sama saja dengan yang datang dari pikiran manusia, sebab tidak ada Tuhan di situ. Ya, terus. Nah, ini yang akhirnya lahir di dalam problem umat kita, yaitu false knowledge, pengetahuan yang salah, sebab tidak dari Tuhan, tidak dari sumber yang seharusnya kita ambil. Quran kita tinggalkan, kita menggunakan reason tadi, karena cara berpikir barat kita dipengaruhi oleh positivistik atau epistemologi yang berlebihan tadi, sehingga kita melupakan hikmah, melupakan batas-batas pengetahuan atas sesuatu, sehingga kita bisa menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Ketidakmampuan menempatkan sesuatu di tempatnya, itu adalah loss of adab. Ya.
terjadi confusion and error dalam epistemologi yang melahirkan loss of adab. Loss of adab itu melahirkan false leader atau pemimpin yang salah. Pemimpin yang salah itu melahirkan false knowledge lagi. Terus begitu berulang-ulang problemnya. Problem yang berulang-ulang itu akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Semakin berilmu, semakin jauh dari Tuhan. Anda mempelajari sains, mempelajari pertanian, mempelajari perdagangan dan lain sebagainya, justru dengan ilmumu berdagang itu kamu jauh dari Tuhan, dari Allah. Padahal perdagangan apapun seharusnya mengarahkan kita kembali kepada tadi bagaimana kita membayar hutang. Karena sebab eksistensi Muslim itu dalam seluruhan hidupnya adalah kepasrahan tadi, disebut sebagai seorang Muslim. Maka usaha apapun tentang menambah pengetahuan dan ilmu apapun yang Anda kerjakan dan Anda capai di dunia ini seharusnya dibawa ke sana. Ya, itu masuknya ide-ide konsep yang di samping. Selanjutnya, nah problemnya menurut kita to reject the past, to criticize the ulama, ini kan problem modernisme ya. Problem modernisme, kenapa kemudian melahirkan itu adalah menolak apa yang lalu. Ilmu yang Anda ambil 10 tahun dari sekarang itu ilmu kadaluarsa. Dalam bahasanya ini. Kalau mau meneliti referensimu paling tidak 10 tahun di belakang ini. Lebih dari 10 tahun itu kadaluarsa. Apa namanya kalau kadaluarsa di dalam sebuah barang expired. Jadi susu kalau expired itu nggak menyehatkan. Jadi problem barat itu selalu menolak, reject the past. Kenapa mereka menolak yang lalu? Sebab epistemologi pengetahuannya berbeda dengan, atau sumber pengetahuannya, epistemologi pengetahuannya berbeda dengan epistemologi pengetahuan kita, atau cara mengambil pengetahuannya tidak sama. Pengetahuan yang ada di dunia sekular itu pengetahuan yang beriring dengan sejarah atau yang disebut ongoing process. Ongoing process itu berarti mengikuti proses sejarah. Kalau mengikuti proses sejarah, itu berarti ilmu yang paling keren, ilmu yang paling benar, ilmu yang paling hebat adalah ilmu masa sekarang. Karena dia berproses. Awalnya dia baru lahir, kemudian disempurnakan oleh orang berikutnya dikritik, kritik tadi kemudian melahirkan tesis, tesis lagi melahirkan sintesis, sintesis melahirkan tesis, begitulah itu yang disebut dengan dialektika. Pengetahuan. Sehingga ilmu yang paling sekarang adalah ilmu yang paling benar. Kalau mau melihat sesuatu, lihatlah sesuatu yang sekarang, nggak perlu yang lalu, sudah kadaluarsa ini, sudah dikritik, sudah dirubah, sudah diproses dan sudah dimatangkan melalui proses sejarah. Maka pengetahuan yang paling benar adalah pengetahuan yang sekarang, bukan pengetahuan yang lalu. Sehingga kalau Anda mempelajari yang sesuatu yang lalu, kamu kembali ke belakang ke masa-masa purba, masa-masa barbar. Sekarang ini tingkat peradaban manusia jauh lebih maju daripada peradaban 100 tahun yang lalu. Ngapain kita belajar tentang sesuatu di masa yang lalu? Sudah bukan masanya lagi. Otak, cara berpikir seperti itu yang masuk bahwa memang ada problem to reject the past. Akhirnya karena idenya bahwa ilmu yang sekarang ini lebih hebat, seperti inilah. Bahwa pengetahuan atau sains barat itu melahirkan teknologi yang semakin berkembang kan. Dulu belum ada HP, setelah itu HP masih hitam putih, bisa call and bisa SMS. Setelah itu berwarna, bisa ringtone-nya, bisa MP3, kemudian bisa untuk foto, bisa berkembang. Nah, HP sekarang jauh lebih murah, jauh lebih canggih. Berarti yang kita pelajari, ngapain kita belajari tentang HP jadul lagi? HP sekarang ini sudah 4 giga RAM-nya. Dulu belum, masih 500, sekarang sudah 4, ada yang 6, memorinya sudah 62, 132. Dulu memori 8 aja udah mahal banget. Ngapain belajar yang lalu? Penolakan atas yang lalu adalah penolakan otoritas. Tidak ada orang yang paling punya otoritas berarti. Orang yang paling punya otoritas adalah orang yang melahirkan ilmu paling baru. Karena itu kemudian gak mungkin akan sejalan dengan konsep Islam. Sebab apa? Sebab ilmu kita dari ulama. Ulama itu orang-orang masa lalu. Artinya kemudian ilmu barat itu melahirkan anti otoritas. Menghilangkan tradisi. Tidak ada tradisi lagi. Tradisi adalah kalau mau maju jangan berpikir yang lalu.
Itu ya salah satunya, tidak ada manfaatnya belajar yang lalu. Itu model, tetapi ilmu kita beda cara kita mengambil pengetahuan. Siapakah yang paling benar dalam mempelajari Islam? Dalam mengetahui bagaimana seharusnya seorang muslim menjalani kehidupannya? Adalah Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dan Rasulullah mempunyai otoritas untuk menerangkan Al-Quran. Setelah itu siapa? Sahabat-sahabat. Berarti proses pengetahuan paling benar dari Islam adalah pengetahuan yang mendekati zaman Rasulullah. Artinya pengetahuan dalam Islam itu diambil dari ulama. Cara mengambil pengetahuan dalam Islam itu dengan nakal, dengan sanad. Modelnya harus dari guru ke guru, bersambung kepada sanad ulama. Di dalam barat tidak ada otoritas itu. Semuanya karena mereka juga pakai pikiran, kita pakai pikiran, akhirnya pikiran orang yang paling sekarang lah yang paling maju. Itu perbedaannya. Kalau kita kemudian menggunakan cara pandang yang seperti itu, masuklah cara kita menganalisa problem-problem dalam Al-Quran itu pakai cara pandang barat, rusak konsep-konsepnya tadi. Atau purpose of knowledge-nya menjadi miss. Selanjutnya. Nah, masalahnya di dalam kita adalah kita mengikuti barat secara keseluruhan atau tidak mengikuti. Nah, ini problemnya. Kalau model barat tadi dengan cara pengetahuan atau sumber pengetahuannya itu merusak kita mengikuti barat secara keseluruhan atau tidak mengikuti? Enggak, ternyata slide selanjutnya. Yang kita haruskan atau the wise is atau yang bijaksana adalah kita kritik modernity, model cara orang-orang modern berpikir, tetapi kita juga mengapresiasi tradisi. Inilah yang disebut dengan Islamisasi. Jadi Islamisasi adalah, selanjutnya, ini artinya Islamisasi is the liberation meant from magical, methodological, animistic, national culture, tradition, secular control over reason and language. Jadi Islamisasi itu dalam pengertian dan definisinya adalah melepaskan atau membebaskan manusia dari cara berpikir yang magical ya. Magical itu ya menganggap segala sesuatu memiliki kekuatan, pohon ada magicnya, ada itunya. Itu yang dikritik oleh orang barat juga, bahwa di dalam pohon ada kekuatannya. Orang barat gak percaya. Kita juga tidak mengatakan bahwa di dalam pohon ada kekuatan, batu mempunyai kekuatan. Kalau orang muslim masih punya cara berpikir magical terhadap segala sesuatu itu memiliki kekuatan tadi, maka kita masih tidak Islam cara kita melihat sesuatu. Kemudian metodologi kita dalam melihat sesuatu masih animistik, kepercayaan kepada benda-benda, national culture atau terbungkus oleh cara berpikir negara. Jadi melihat sesuatu ini bagaimana orang Indonesia melihat, bagaimana orang Jawa melihat sesuatu. Jangan jadi orang Jawa melihat sesuatu. Itu juga terlepas dari budaya-budaya nasional atau budaya-budaya nation ya. Kemudian tradisi-tradisi yang diwariskan nenek moyang kita yang gak sesuai dengan konsep ini, secular control of reason and language dalam bahasa kita. Jadi Islamisasi membebaskan orang dari itu, menjadi orang Islam menurut Naqib Alatas adalah menjadi orang yang akal dan bahasanya bebas dan tidak dikontrol oleh magik, mitos, animisme, tradisi nasionalisme kulturnya, dan tidak tunduk akalnya terhadap tuntutan fisik yang condong sekular dan tidak adil. Itu menjadi seperti itu. Jadi kalau Anda Muslim, berarti akalmu, akal dan bahasamu itu bebas dan tidak dikontrol, tidak dipaksa, dikontrol oleh kekuatan-kekuatan tadi. Terus, jadi Islamisasi itu ada 3 tahapan yang dilakukan di dalam Islamisasi. Pertama adalah desacralization ya, dewesternization, desecularization ya, bukan desacralization, desecularization atau dewesternisasi. Mengisolasi hal-hal yang kecampur dengan cara pandang sekular di dalam konsep-konsep ilmu kita. Dibuang dulu, diisolasi. Jadi apa-apa yang di dalam konsep pengetahuan yang kalian sedang ada di situ,
Isolasi dari, wah ini cara pandangnya, kalau sekolah hanya untuk gini, kalau pekerjaan hanya untuk itu, ini berarti sekular cara melihatnya. Nah, yang seperti itu diisolasi, disingkirkan. Baru yang kedua adalah integrasi. Nah, ini bedanya Islamisasi dengan integrasi. Integrasi itu setelah konsep-konsep tadi dikeluarkan dari konsep westernnya, atau magis, mitos, animisme, tradisi, nationnya, kemudian sekularnya keluar dari konsep tadi, berarti dia sudah menjadi ibaratnya cairan yang beracun ini kita keluarkan racunnya sehingga cairannya bersih dari racun, baru yang bersih itu kita integrasikan dengan konsep yang kita miliki, disatukan. Bukan menyatukan tiba-tiba tanpa dilakukan dewesternisasi. Nah, yang dipahami integrasi sekarang, asal ini konsep barat langsung diambil, konsep Islam itu seperti ini, kemudian dipertemukan menjadi satu. Itu namanya integrasi. Integrasi itu mencampur racun dengan madu. Bukannya racun yang jadi madu, tetapi madunya yang jadi racun. Nah, jadi integrasi itu bagian dari Islamisasi, tetapi dia baru dilakukan setelah ada dewesternisasi. Yang terakhir adalah refinement. Refinement atau yang disebut purification. Menjadikan integrasi tadi murni dan akhirnya menjadi konsep baru yang murni benar-benar memajukan dan membangun peradaban Islam lebih gemilang lagi. Karena lahir sebuah ide pengetahuan yang lebih murni dan tidak mengandung unsur-unsur yang tidak Islami. Itu disebut dengan infused Islamic knowledge, masukkan pengetahuan baru, dan ini tugas kalian sebagai mahasiswa UNIDA. Pekerjaannya berat, sebab Islamisasi bermula dari bagaimana kita memahami Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Berarti kalau mau melakukan Islamisasi, pertama sekali kita harus melihat Islamisasi dalam bahasa. Melihat konsep-konsep itu secara bahasa. Sebab Quran ini dijelaskan dengan bahasa. Bahasa yang menjelaskan Quran adalah bahasa Arab. Artinya bahwa Quran ini tidak mungkin salah. La raiba fi. La raiba fi itu berarti tidak mengandung satu bentuk keraguan-raguan. La raiba fi itu bisa diartikan sebagai bahwa Quran adalah ilmu pasti. Yang tidak ragu-ragu itu kan pasti. Petunjuk itu tidak boleh membuat kita jadi ragu, ini ke kanan atau ke kiri, ya itu bukan petunjuk, itu menyesatkan. Kalau petunjuk ya ke kanan, kalau ya ke kiri ya ke kiri. Ke kanan dan ke kanan dan ke kanan, itu lagu ya, ke kanan ke kiri. La raiba fi itu artinya tidak ada keraguan atau ilmu pasti. Kepastian yang harus terjadi di dalam petunjuk itu. Nah, menunjukkan kepada arah yang jelas. Karena Al-Quran itu adalah pasti dan benar, maka bahasa yang digunakan Al-Quran, bahasa Arab yang itu menjadi bahasa ungkap Al-Quran, tidak satu pun mengandung kesalahan. Ya, Arabian, mubin, ghirudi iwaj, tidak ada kandungan di dalam bahasa Arab Quran itu yang kemudian menyesatkan kita. Karena itu harus dilihat di dalam bahasa Al-Quran itu ketika kita mengabstraksi nilai-nilainya, apa yang disebut dengan seminal meaning atau yang disebut dengan medan makna. Bahwa makna di dalam setiap ayat-ayat itu memiliki medan yang lainnya yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap kosakata di dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu saling menjelaskan satu di antara yang lainnya, dan kemampuan untuk melihat dan menempatkan itu pada tempatnya itu memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang diasah terus-menerus di dalam kehidupan kalian secara intelektual. Baru nanti bisa masuk kepada Islamisasi secara keseluruhan, Anda menjadi sarjana-sarjana yang akhirnya melakukan Islamisasi di dalam pengetahuan yang sudah campur karena dilahirkan oleh ulama-ulama yang loss of adab sebab lack of knowledge tadi, atau dia salah melihat sesuatu sebab kepalanya keburu kecampur dengan kepala-kepala orang yang tidak memahami dirinya sebagai seorang muslim. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan.
Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Hasyi Amrullah yang telah memaparkan sedikit tentang islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Dari apa yang beliau sampaikan dapat kita tangkap bahwa yang dimaksud dengan islamisasi adalah melepaskan manusia dari cara pikir yang mitologis, kemudian dari national culture, kemudian dari cara pandang yang tidak Islam menuju cara pandang yang Islami. Kenapa pentingnya islamisasi? Apa alasannya? Terkait masalah ini dipaparkan oleh Syed Naqib Al-Atas bahwa ada beberapa problem yang mengharuskan kenapa dan perlunya islamisasi ilmu pengetahuan modern. Di antaranya problem yang pertama adalah problem of knowledge, yang mana para saintis kontemporer tidak mampu menempatkan ilmu sesuai pada tempatnya dengan menghilangkan sumber ilmu itu sendiri. Kemudian ada problem of education, yaitu loss of adab, tidak atau sudah hilangnya adab dari para saintis, terlihat dari desacralization of value, mereka tidak menghormati para ulama yang telah berjasa terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian di antara langkah-langkah yang dianjurkan oleh para saintis, para ilmuwan muslim untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan yaitu ada 3. Yang pertama the westernization dan atau desacralization. Yang kedua integrasi. Yang ketiga purification, artinya memurnikan konsep-konsep yang sudah tercampur konsep-konsep barat tadi menjadi murni konsep Islam. Dari apa yang beliau sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka sesi pertama dari sebelah kanan kalau ada. Ada yang mau bertanya? Bagian belakang sudah terlelap tidur ini kayaknya. Barusan tadi pagi futsalannya. Ya 1. Ada yang di atas? 1 orang. 2. Mic-nya tolong mic. Sebelah kiri ada yang mau bertanya, silakan. 1. Ya, silakan. Sebutkan nama, prodi, dan semesternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil Kanzu dari Ilmu Quran Tafsir semester 2. Saya ingin menanyakan kepada Ustadz, kenapa pembatasan ilmu menurut Naqib Al-Atas itu sendiri merupakan al-hikmah? Bagaimana bisa hikmah itu sampai tetapi terdapat pembatasan ilmu sendiri? Dan pembatasan ilmu yang bagaimana yang dimaksud oleh Naqib Al-Atas tersebut? Ya mungkin itu aja mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang di tengah barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, tadi disebutkan tentang masalah science for science. Kalau orang memahami science for science, dia diibaratkan atau dikatakan sebagai orang sekuler. Kalau saya ibaratkan, kita sebagai muslim mengetahui bahwa rambu-rambu tadi atau science for God, atau for faith, atau for religions, karena kita mengetahui sebelum itu dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi ketika membahas masalah science for science, maka kemungkinan orang secara garis besar akan terjebak dalam rambu-rambu tadi. Lah, apakah dimungkinkan bagi orang yang hanya memperdalami science, tidak seperti kita, tidak yang mengetahui bahwa science tersebut for God atau for religion, untuk menyadari bahwa science tadi adalah tidak for science tapi for God? Ya tentu selain dengan alasan bahwa itu semua adalah takdir Allah, seperti maksudnya apa? Bukan takdir ya, apa ya namanya? Ketentuan dari Allah gitu Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketiga, yang depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Afrizal dari HI semester 4. Di sini ada saya memiliki sebuah pertanyaan, Ustaz. Kita semua tentu ingin ya ilmu yang kita kembangkan atau ilmu yang kita dalami itu berdasarkan Quran dan hadis tanpa ada sebuah pendapat atau konsep yang berlawanan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini bagaimana kita menghindari bias dari sebuah interpretasi dari ayat Al-Quran untuk menjelaskan sebuah ilmu. Misalnya ketika ada ayat Al-Quran kan ketika bumi dihamparkan itu jadi kita memikir secara pendek bahwa bumi itu datar, mungkin seperti itu. Atau contoh-contoh dan contoh-contoh lainnya banyak itu, Ustaz. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Ustaz. The limit of knowledge ya. Hikmah itu know about the limit of knowledge menurut Naqib Al-Atas. Apa yang dimaksud dengan the limit of knowledge? The limit of knowledge itu artinya ya mengetahui letak segala sesuatu di tempatnya. Limit of knowledge, pengetahuan itu harus diletakkan di mana? Membatasi, meletakkan pengetahuan di tempatnya yang tepat. Itu adalah batasan ilmu, itu harusnya ditaruh terhadap sesuatu itu. Nah, untuk bisa mengetahui batas itu tidak gampang. Bawa kursi, kalau tadi contohnya adalah kursi, bawa kursi itu fungsinya sampai ke sana, ini contoh yang paling sederhana. Itu hanya orang-orang yang mendapatkan hikmah. Artinya pengetahuan atas bahwa sesuatu itu sesuai dengan fungsinya, itulah yang disebut hikmah itu. Jadi kamu manusia, apa fungsi menjadi manusia itu? Karena tadi pertanyaan yang nomor 2 tadi, banyak orang yang akhirnya tidak tahu fungsi menjadi manusia. Jadi mengetahui, jadi hikmah itu pengetahuan atas segala sesuatu sebagaimana dia seharusnya diketahui dan di mana dia letaknya. Umpamanya guru, atau Anda menjadi mahasiswa, apa eksistensi mahasiswa itu menurut Allah? Eksistensi mahasiswa itu apa? Menjadi seorang pelajar. Pengetahuan Anda tentang bagaimana seharusnya mahasiswa itu, dan karena mahasiswa itu adalah pelajar penuntut ilmu itu harus ikhlas. Pengetahuan atas bahwa seorang penuntut ilmu itu harus ikhlas, kemudian menghormati gurunya, cara ilmunya diambil itu seperti ini. Nah, batas-batas bagaimana kita menempatkan kata pelajar di dalam diri kita, itu adalah limit of knowledge. Bagaimana pengetahuan itu diletakkan di batasnya atau di tempatnya. Itu yang disebut dengan hikmah atau limit of knowledge yang barangkali dimaksud oleh Naqib Al-Atas tadi. Jadi tidak semua orang mendapatkan pengetahuan tentang itu. Kalau Anda mendapatkan pengetahuan tentang segala hal dan tahu letak segala hal itu di tempatnya, persis seperti yang dikehendaki mada aradallahu ilaikum, maka Anda mendapatkan apa yang disebut dengan hikmah. Science for science. Ini tadi pertanyaannya agak. Jadi bagaimana mungkin orang yang belajar science untuk science itu akan sampai kepada science for other science. Ya justru karena itulah, karena ada orang yang menghilangkan metafisika itu, maka dia pasti tidak akan sampai science for others. Dia terjebak oleh tipuan penghiasan tadi. Sibuk dengan melihat sesuatu, karena dia tidak melihat di belakang sesuatu itu ada sesuatu yang lain. Sebab apa? Sebab cara pandang kehidupannya sudah menghilangkan metafisika. Kalau dia tidak menghilangkan metafisika, pasti dia akan sampai kepada sesuatu di belakang nilai segala sesuatu itu. Sekarang umpamanya postmodernisme yang sekarang.
yang sampai kepada nihilisme. Dia bahkan tidak melihat segala sesuatu ada maknanya. Tidak ada makna, bahkan kata-kata itu, ya hanya kata-kata aja, permainan. Jadi kalau ada sebuah syair dia tulis, dia tidak menunjukkan makna di belakang kata-kata itu hanya kata-kata aja. Jadi jangan tergores oleh apapun, sebab ketika kata-kata itu menunjukkan sesuatu, berarti ada sesuatu nilai yang dikejar di belakang kata-kata itu. Ketika Nietzsche mamanya sudah membunuh Tuhan, God is dead, Tuhan sudah tidak ada, Tuhan sudah mati. Maka kemudian manusia tidak lagi punya tujuan. Kepada siapa tujuannya? Dunia ini diciptakan secara absurd. Atau dunia ini ada begitu aja, sebab tidak ada Tuhan yang menciptakan. Ketika dunia ini ada begitu saja, berarti tidak ada tujuan apapun dalam kehidupan ini. Mau kemana? Karena itu dia mengatakan bahwa manusia itu seperti orang yang berada di dalam perahu di lautan yang tanpa pantai. Seluruhnya lautan. Kamu mau kemana? Ke barat, ke timur, ke selatan, tetap aja yang kamu temui lautan. Kalau seperti itu berarti tidak ada apapun yang bermakna atau di belakang sesuatu itu yang perlu kita perjuangkan. Kalau ada orang mengajarkan kebaikan, tulisan-tulisan, kata-kata bahasa sastra apapun, ya tidak mengungkapkan apa-apa, tidak mengungkapkan makna apapun, ya hanya permainan kata saja yang ada. Jadi bagaimana menunjukkan orang-orang yang tidak ada metafisikanya kemudian bisa melihat makna di belakang simbol-simbol itu yang dia pelajari? Ya tidak mungkin. Kita tidak bicara takdir. Kita bicara ini adalah kesalahan sejarah barat di dalam bangunan epistemiknya. Jadi itulah yang harusnya dilawan tadi, makanya disebut dewesternisasi. Sudah salah cara dia menjalani hidup. Sebab apa? Sebab dia lupa bahwa dia diciptakan punya hutang seperti kita, menyadarinya. Tugas sebagai seorang muslim, ya menyebarkan dakwah itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Gimana kamu pinter, sehingga dengan kepandaianmu itu kamu bisa menjelaskan secara rasional, gamblang, dan akhirnya diterima oleh orang-orang barat yang tidak percaya Tuhan itu kembali percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang menempatkan jalan bagaimana kita menujunya. Nah, karena itu tidak ada jalan menuju Tuhan yang benar itu selain Islam. Namanya saja sudah menunjukkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Muslim. Kristen itu bukan nama agama. Yahudi itu bukan nama agama. Hindu itu bukan nama agama juga. Buddha bukan nama agama. Apalagi Konghucu, bukan nama agama. Nama apa Konghucu itu? Nama tokoh. Lotse, Konfusius, Konfusian, apalagi? Buddha itu nama Budi, Budi itu kaprodi yang kemana? Budi. Hindustan, ya. Tidak menunjukkan nama agama. Kristen, apa itu? Kristian, Masias, Nasoro, Nazaret, ya kan? Nama tempat. Satu-satunya nama agama itu Islam. Sejak awal diturunkannya sudah Islam namanya. Jadi seluruh agama nabi-nabi itu Islam. Jadi Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam kayaknya. Sebelum Islam turun, Kristen itu, Nasaret, orang-orang Nazaret, Islam ini ya Muslim. Setelah kemudian diselewengkan dan lain sebagainya, ya, jadi tidak ada agama selain Islam. Itu dalam konsep ini. Artinya tidak ada jalan menuju hidup yang benar sesuai dengan konsep penciptaan tadi, kalau kita percaya sama Tuhan, selain Islam. Maka bagaimana menjalani kehidupan? Ya ini bukan berarti anti toleran ya. Tidak toleran kalau kemudian kita mengatakan bahwa satu-satunya cara menuju Tuhan yang benar atau cara kita menjalani kehidupan sebagai manusia yang tepat. Tadi mengetahui hikmah menjadi manusia itu sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara tepat itu hanya dengan cara Islam. Tidak bisa dengan cara yang lainnya.
Apalagi kemudian disodori konsep-konsep pluralisme ya kan, bahwa banyak cara menuju Tuhan, bahwa agama-agama itu berbeda di eksoterisnya tetapi esoterisnya sama. Wilayah Tuhannya sama walaupun beribadahnya bermacam-macam. Tidak bisa. Jadi caranya bagaimana memanggil mereka supaya nanti tidak science for science. Rubah epistemologinya, rubah kepalanya. Tidak bisa kemudian kita berimajinasi model hermeneutika. Kalau model barat ketika dia melihat ke teks, Anda bisa pakai gaya berpikir orang sekular itu. Metodologinya namanya hermeneutika. Caranya bagaimana? Bahwa penafsir atau pembaca teks adalah pemegang makna. Konsepnya the author is dead, ngikut-ngikut, the God is dead. Penulis mati ketika dia sudah membuat karyanya. Jadi ketika saya nulis sebuah karya, saya lemparkan kepada masyarakat, dibaca oleh masyarakat, siapa yang paling tahu tentang tulisan saya? Kalau dulu penulislah yang paling tahu tentang tulisannya. Itu hermeneutika lama. Hermeneutika baru, pembacalah yang paling tahu atas makna itu. Kalau saya kemudian maknai tulisanmu seperti apa yang saya maksud, ya seperti itulah yang menurut saya paling benar. Siapa yang benar? Pembaca. Nah, kalau mau membaca Quran, kemudian pakai metodologi hermeneutika macam itu, kacau Quran itu. Jadi kita sembarangan menafsirkan, kita nggak mengetahui, maka ada syarat-syarat bagaimana kata-kata itu didekati di dalam ilmu kita. Bagaimana kemudian medan makna tadi saling bersambung, tidak tiba-tiba tanpa pengetahuan apapun, maka surut menjadi mufasir, itu banyak yang harus dikuasai, ya kan? Termasuk menguasai sejarah bagaimana kata itu lahir. Ya, secara ahli kata itu, kemudian kapan kata itu bermakna apa saja di dalam kata itu. Nah, kalau Anda mau mempelajari itu dan Anda punya syarat itu, Anda bisa tadi itu mengetahui makna-makna dalam Al-Quran. Itu kan tugas ulama makanya. Lagi-lagi kalau kita ingin membaca Quran, bacalah banyak buku tafsir, kan sudah bisa kita pakai kepala para mufasir, ulama-ulama mufasir kita tentang makna-makna kata itu. Karena metodologi pendekatan keilmuan apapun yang dilakukan di dalam Islam itu cuma dua, menurut lagi-lagi Profesor Naqib Al-Atas. Pertama adalah metodologi tafsir, yang kedua metodologi takwil. Apa yang ditafsirkan dan ditakwilkan? Ya ayat. Ayat itu apa saja? Ayat Qur'aniyah itu disebut ayat kauliyah, dan ayat alam semesta ini yang disebut dengan ayat kauniyah. Keduanya membutuhkan tafsir dan takwil. Apa itu tafsir, apa itu takwil? Kayaknya belajar lagi lah ilmu Quran ya. Tafsir dan takwil itu. Kalau di dalam yukhrijul hayya minal mayyit umpamanya, disebut tafsir kapan? Yukhrijul hayya minal mayyit, lahirlah burung dari telur. Tafsir itu. Jadi yang hidup itu burung, yang mati itu telur. Takwilnya, makna definitif yang lebih tinggi daripada itu adalah makna yukhrijul hayya, mengeluarkan orang-orang mukmin dari ada orang-orang kafir. Kenapa orang-orang mukmin disebut hayun? Kenapa orang-orang kafir disebut mayitun? Itu nanti berkaitan dengan medan makna dan ahadis dan lain sebagainya, yang berkaitan juga nanti dengan kata-kata yang lain yang saling bersambung-sambung, dan itu sudah dilakukan ulama-ulama kita. Caranya mendekati dengan cara mempelajari ilmu ulama tadi. Tidak ada cara kita secara epistemologis, maka tetap aja salah satu sumber ilmu kita adalah khobar as-sodiq. Nah, khobar sodik itu bisa hadis, bisa apa yang diistihati oleh ulama-ulama kita. Karena kita percaya atas otoritas keadilan dan kedobitannya, sehingga apa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang
otoritas keadilan dan dobitnya tadi meyakinkan, kita jadikan apa yang disebut dengan khobar sodik. Di dalam konsep barat tidak masuk khobar sodik ini. Khobar sodik itu disebut reason juga. Maka sumber pengetahuan bagi orang barat itu satu, cumaan akal. Metodologi mendekatinya dua, rasionalisme dan empirisisme. Reason itu nanti menggunakan metode-metode yang mereka lakukan bahwa akal. Di dalam Islam ada khobar sodik, ada panca indera, ada akal. Mereka hanya empirisisme dan rasionalisme. Kita ada empirisisme, rasionalisme sekaligus khobar sodik. Nah, di situ nanti akan terjadi apa yang disebut salah satu sumber lagi adalah intuisi. Barat tidak mengakui intuisi sebagai sumber pengetahuan. Intuisi bagi Barat adalah perasan daripada akal yang berpikir begitu ketat, sehingga nanti pada suatu saat muncul tiba-tiba. Muncul tiba-tiba dari sesuatu yang dipikirkan secara canggih tadi, itulah yang disebut dengan intuisi. Di dalam Islam, karena itu intuisi kemudian tidak beda dengan reason, tidak dimasukkan sebagai sumber pengetahuan. Tetapi dalam Islam, intuisi itu termasuk sumber pengetahuan. Dari mana intuisi itu? Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, intuisi itu adalah ilmu kasyaf. Yu'ta minallah. Berarti dikasih oleh Allah secara langsung. Karena hatinya dilatih begitu rupa, pikirannya digunakan, rasanya digunakan, tahdibun nafas wa mumarasatul akal, kemampuan kecerdasan akal dan hati bertemu, Allah mengilhami sesuatu, nah ada kudratullah di dalamnya, kemudian kita dipahamkan tanpa harus berusaha. Itu pemahaman itu karena tadi Allah memberikan pemahaman itu kepada kita sehingga kita memahami sesuatu dan itu menjadi sumber pengetahuan, dan ulama-ulama banyak yang menjadikan intuisi bagian daripada metodologi dia mengambil sebuah pengetahuan. Nah, secara sumber atau secara metodologi kita lebih banyak bisa memproses pengetahuan itu sehingga melahirkan sains atau pengetahuan yang mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu melihat campur tangan Allah di dalam setiap tindakan dan cara berpikir kita yang tidak dilakukan oleh orang-orang di barat tadi. Saya kira itu. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz Hasyim Amrullah. Saya rasa kita cukupkan diskusi kita pada malam hari ini dan kami serahkan waktu selanjutnya kepada MC. Ada Ustadz Hasyim, silakan kami beri. Jojok Masruri. Tiga, Fikri Haikal. Yang akan dibagikan oleh Al-Ustadz Hasyim Amrullah MUD.